صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمع فهم سفن النجاة حمانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن وتفضل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حبائب الفضلاء وأساتذة الأجلاء ومشايخ الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحبة رحمكم الله. Yang saya hormati, saya ta'zimi segenap para habaib min dzurriyyati Nabi Muhammad. Akhussu min dzikri al-mukarram al-habib Hasan al-Hamid hafizahullah wa ra'ah, wal mukarram al-habib Qasim al-Kaf wal habib Hamzah al-Idarus wa ala baqiyatil habaib al-muhtaramin hafizahumullah wa ra'ahum. Dan juga yang kita hormati, kita ta'zimi bersama segenap para tuan guru, para alim, para ulama. Akhussu min dzikri al-mukarram Kiai Haji Abdul Hadi. Beliau yang sedang sakit, kita doakan semoga oleh Allah disembuhkan dan diangkat penyakitnya serta dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa ala baqiyatil asatid, dan semua para tuan guru, tanpa mengurangi rasa hormat al-fakir dengan beliau semuanya, kita doakan semoga beliau-beliau semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah zahir maupun batin. Juga yang kita hormati bersama Ketua PHBI, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut jajarannya, dan semoga semua jerih payahnya dan tetesan keringatnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berupa pahala yang berlipat-lipat ganda. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Jami' apa? Masjid Jami' As-Salam, berikut imam dan bilal serta jamaah 5 waktunya. Semoga semuanya masuk surga bersikut sendal-sendalnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, terlebih pada kesempatan ini saya hormati, saya ta'zimi Bapak kita, Bapak Camat Kecamatan Bengalon atau yang mewakili, berikut jajarannya. Dan juga yang saya hormati Babinsa, Babin Kaptimnas, dan semua instansi pemerintah dari tingkat sipil sampai dengan militer, semua kita hormati dan kita ta'zimi. Dan juga yang saya apresiasi seluruh donatur yang sudah peduli dan perhatian terhadap penyelenggaraan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang sudah terselenggara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua dana yang dikeluarkan untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad nanti di yaumil qiyamah akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga orangnya masuk surga. Amin ya rabbal. Berikut hadirin hadirat, Bapak, Ibu, Acil, Julak, Nini serta adik-adik semuanya, tanpa terkecuali saya doakan semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya dimudahkan oleh Allah.
yang bisnisnya dicairkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan, yang belum kawin mudah-mudahan dapat bini yang solehah, dapat lakian yang soleh, dapat jodoh sesuai dengan kriterianya, amin. Dan yang sudah berkeluarga semoga oleh Allah dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah berisi anak mudah-mudahan anaknya oleh Allah dijadikan putra putri soleh solehah, amin ya rabbal. Dan yang terakhir semoga yang hadir khususnya masuk surga seberataan, amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Setelah beberapa tahun, kurang lebih 2 tahun mungkin, tidak boleh ada pertemuan seperti ini sekalipun peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah pada malam hari ini kerinduan kita terbayar sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir dan tidak ada gelombang-gelombang berikutnya yang sejenis corona, dan semuanya akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadakan acara-acara kegiatan keagamaan seperti ini dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin insyaallah ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah kita bisa bersilaturahmi dengan para tuan guru, dengan para habaib, dengan para tokoh. Bersyukur kepada Allah kita semuanya bisa ta'zim wa takrim, mengagungkan, menghormati lahirnya Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan semuanya kelak mendapatkan syafaatnya beliau, mendapatkan minuman telaga Kausar dari tangannya Sayyiduna Muhammad, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berusaha, yang sudah habis-habisan pengorbanannya untuk kita selaku umatnya, yang sampai pada detik ini kita menjadi umat yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin saya di sini tidak panjang lebar ya, karena perjalanan masih jauh menuju kota Samarinda. Saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari sesama kita manusia. Akan tetapi jangan sampai beranggapan Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Tidak. Sekalipun sama daripada manusianya, walaisa kal bashari, akan tetapi berbeda jauh, tidak seperti mana kita pada umumnya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusannya Allah, delegasinya Allah, duta besarnya Allah Subhanahu wa taala, wa ayyadahu bil mu'jizat, yang sudah dibekali mukjizat, kekuatan, kemampuan untuk mengayomi umatnya. Alhamdulillah. Karena banyak sekali di akhir-akhir zaman ini beranggapan Nabi Muhammad itu sama dengan kita, apalagi kalau sudah meninggal, ujarnya sudah meninggal, tidak ada lagi kaitannya dengan kehidupan kita. Subhanallah, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Rasulullah berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin mati, sudah mati, nggak memberikan manfaat kepada orang, kecuali para tuan guru, orang-orang yang soleh.
Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mencintainya semasa hidupnya beliau dan wajib mencintainya sekalipun beliau sudah intiqal ila rahmatillah. Karena beliau di masa hidupnya memberikan manfaat kepada umatnya, mengayomi umatnya, mencintai umatnya, berjuang untuk umatnya, berdoa untuk umatnya, ibadah semata-mata untuk umatnya, sepenuhnya hidupnya untuk umatnya semata. Bujur apa bujur? Kita mencari duit sagan siapa? Kita berbini sagan siapa? Kita berisi anak sagan siapa? Kita bisnis sagan siapa? Kita berjualan sagan siapa? Ayo mengaku sagan Nabi. Dimintai sagan maulud saja ngalih banar. Bujur apa bujur? Oh, kaina-kaina aja. Mana sagan Nabi? Miknya aja para rusak. Nah, ganti pula. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikan pajah tempeleng. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya sagan kita. Doanya. Nah, tempeleng bujuran ini. Nah, ini lain kali ya. Kalau mau tabligh akbar seperti ini, yang number one itu adalah mic. Mic-nya yang harus Arab ini. Ya, kalau sudah mic-nya gagal, ini bisa ditutup dengan doa nih. Bujur. Ya, Rasulullah doanya saja nih. Nah, sagan kita Rasulullah, doanya nih sagan kita. Allahumma ighfir li ummati ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Itu doanya Nabi Muhammad yang setiap sujud meneteskan air mata, menangis di hadapan Allah. Untuk apa? Keselamatan umatnya. Rasulullah berdakwah sagan siapa? Sagan umatnya. Rasulullah ibadah sagan siapa? Diniatkan sagan umatnya. Masya Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita berpada sagan Rasulullah. Mana perjuangan kita sagan Rasulullah? Bujur apa bujur? Tapi alhamdulillah saya apresiasi atas antusiasnya antum mendatangi Masjid As-Salam ini, yang alhamdulillah ujar panitia tadi pemecah rekor ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di acara berikutnya lebih banyak lagi yang hadir. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa tidak kalau konser-konser dangdut, ya, didatangkan artisnya dari Jakarta yang hadir ribuan untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, kita tidak bisa banyak manusianya. Jangan terkalahkan dengan konser dangdut. Bujur apa bujur? Siap hadir Nabi Muhammad, siap hadir peringatan Isra wal Mi'raj, siap hadir peringatan Maulid Nabi, siap mencintai Nabi, siap menjunjung Nabi, siap bersalawat kepada Nabi. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu, perbedaannya lagi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitabnya dinyatakan amana bihi dabbu, itu binatang yang melata di muka bumi ini iman kepada Nabi Muhammad. Ad-dabbu wal ghazalah yashhadani laka birrisalah. Sampai dengan payau. Tahu payau? Peleng nih kada tahu payau. Orang Bengalon kada tahu di payau. Ya. Ad-dabbu wal ghazalah, dab, adingnya buaya. Tahu adingnya buaya? Apa itu adingnya buaya? Biawak. Ada buaya,
ada biawak, sama-sama itu mainannya darat. Ada biawak darat, ada buaya buaya darat. Ini banyak kan buaya darat di sini nih. Buaya darat menjelma manusia. Allahu Akbar. Itu semuanya kalau berdapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashhadan laka birrisalah, menyaksikan kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit dari mereka mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Wa sallamat alaihi al-ashjar. Semua pepohonan kalau Rasulullah lewat itu mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Adakah kucing mengucap salam lawan kita? Ayam mengucap salam lawan kita? Samut mengucap salam lawan kita? Pepohonan mengucap salam lawan kita? Kededa. Bujur-bujur. Hendak berpadah sama dengan Nabi, empelengnya. Allah. Bujur apa bujur? Beleng-beleng. Ada kawan disamakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabathul ahjar. Wa khatabathul ahjar. Semuanya nih bebatuan, baik batu kerikil mau batu yang besar, itu bisa berbicara, bisa berdiskusi, bisa mukalamah dengan Sayyidina Muhammad SAW. Kawa bepandir, bebatuan itu kawa pandir dengan Rasulullah. Ayo kita nanti habis ini banyak di luar batu sana, ajak tuh bepandir bebatuan tuh, ambil kerikil. Ikam hadir kata di maulid. Ikam dapat apa? Dapat nasi kotak kah? Apa dapat teh kotak? Ulun kada dapatnya. Bubuhan yang di muka gitu yang dapatnya. Masya Allah. Batu-batu kerikil saja apabila dijapai oleh Nabi Muhammad SAW, itu batu saking senangnya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kerindangannya dengan Nabi Muhammad SAW, saking himungnya dengan Nabi Muhammad, bertasbih itu batu. Masya Allah. Ini kalau manusia karena mau bersolawat kepada Nabi Muhammad ini terlalu benar. Jangan kalah sama batu. Bujur-bujur. Batu ini sagan bangunan, sagan cor jalan, sagan memperbaiki grenase dan sebagainya. Tapi apabila di hadapan Rasulullah, itu bebatuan tadi itu kau berpandir, bertasbih, himung dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita kada mau himung dengan Rasulullah? Nah tadi ayatnya disampaikan oleh yang baca qori tadi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nabi Muhammad lebih aula, lebih afdal, lebih harus kita kedepankan daripada jabatan, harta dan semuanya yang kita miliki, karena Nabi Muhammad lebih aula. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad SAW lebih aula, lebih harus dikedepankan, lebih harus diprioritaskan daripada segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Hadis sahih ujar Nabi Muhammad SAW. Tidak sempurna salah satu iman kalian selagi kalian mengeduakan aku. Tidak sempurna. Hatta akuna, sehingga engkau ini telah menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, orang tua, anak, harta dan lain sebagainya. Sallu ala Muhammad. Kenapa harus demikian? Manakala kita cinta kepada Nabi, maka pasti kita akan menyelamatkan anak dan istri kita. Tapi kalau jauh daripada Nabi, maka akan menjadi keluarga kita kelak di yaumil qiyamah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, menjadi bermusuhan, berkelahi satu sama lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah Nabi kita Muhammad SAW harus kita prioritaskan dalam segala aspek kehidupan kita. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Bukan hanya bebatuan,
wa khatabathul ahjar wa hanna ilaihil jid'u hanina hazidin nadhib. Itu apa namanya, pelepah korma saja nangis kerindangan dengan Nabi. Pelepah korma Pak, jid'u hanina hazidin nadhib, menangis sampai terdengar semua yang umpat dengan Rasulullah melaksanakan sembahyang di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan pelepah korma yang salah satu dijadikan penguat mimbarnya Rasulullah SAW itu dari pelepah kurma. Kemudian itu pelepah kurma sudah jabuk, tahu jabuk? Sudah parak hancur, kada tahan lagi. Ujar para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau pelepah kurma itu kita ganti aja? Takut kena pian tegugur. Kayak apa ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, kata bapak sudah ganti aja. Begitu diganti dengan nang hanyar, nang lawas diandaknya, nah di muka situ kada pati dihirani, bukan kada pati dihirani, kada dihirani diandak ke situ. Nah nang hanyar pulang dipasangnya di situ. Begitu Rasulullah SAW melaksanakan sholat, itu menangis pelepah korma. Masya Allah, pelepah korma menangis Pak. Ini bingung para sahabat, siapa yang menangis ini? Tidak ada yang menangis. Kata Rasulullah, bukan manusia yang menangis itu, yang depan itu yang menangis. Ternyata pelepah korma yang sudah tua, yang sudah tidak terpakai lagi, dia menangis karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ujar Rasulullah SAW setelah diusap-usap itu pelepah korma, wahai pelepah korma, ya, aku tahu, aku mengerti, kamu itu tidak mau diganti sayang. Ibu-ibu kalau cemburu dengan suaminya nggak mau diduakan wajar. Pelepah kurma aja kada mau diduakan. Bujur apa bujur bu? Nah, cinta nggak dengan Nabi bu? Bujur bu, cinta dengan Nabi apa tidak? Coba mana nih tangannya ibu-ibu yang di belakang nih? Saikum, dua ikum. Angkat tangannya. Yang tidak mengangkat tangannya saya doakan suaminya kawin lagi. Ayo. Angkat tangannya semuanya. Cinta dengan Nabi, rindu dengan Nabi, bujur. Nah, kalau rindu dengan Nabi, mari kita semuanya sama-sama mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Siap mengucap salam? Bujur. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Semuanya Ahmad ya Habibi, Habibi ya Rasulullah, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Semuanya ya aunal gharibi salam alaika, amnun wa salamun alaika, ya aunal gharibi salam amnun wa salamun salam alaika, Ahmad ya Habibi salam alaika, Ahmad ya Habibi
Ya Rasulullah, terimalah salam kami ya Rasulullah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi. Ya Rasulullah, terimalah salam kami. Salamnya Kecamatan Bengalon. Ya Rasulullah, terimalah salam kami satu Kecamatan Bengalon. Dan pandang kami semuanya ya Rasulullah. Alhamdulillah. Yakin gak salamnya diterima oleh Rasulullah? Harus yakin. Ma min muslim yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu orang muslim di kota Bengalon yang mengucap salam dengan aku melainkan Allah membolehkan aku dengan jasadku, kemudian aku menjawab salamnya. Alhamdulillah. Berarti kalau dijawab salamnya berarti Rasulullah kenal lawan kita. Alhamdulillah. Kalau sudah Rasulullah kenal lawan kita, insya Allah Rasulullah akan berikan syafaat kepada kita. Kalau kita mendapatkan syafaat Rasulullah, pasti tidak diragukan lagi masuk ke dalam surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jangan kalah sama pelepah kurma yang rindu dengan Nabi sampai nangis, tidak mau pisah dengan Rasulullah, yang biasa bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW, yang biasa mencium harum keringatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Keringatnya Rasulullah itu harum, paluhnya Rasulullah itu harum. Lain dengan paluhnya kita. Amun kita ini kalau tidak mandi sehari dua hari, apalagi sampai 1 minggu, bini kita bisa-bisa kada mau berparak lawan kita. Bujur, bujur apa bujur? Tak percaya, nanti besoknya antum nih jangan mandi seharian, cium badan antum tuh, harum apa harum tuh. Kalau Rasulullah SAW ketika Ummu Sulaim mengambil keringatnya Rasulullah yang bak mutiara dimasukkan ke botol, nah macam kayak ini, nah dimasukkan ke botol kemudian dijadikan minyak harum. Setiap hendak sembahyang dipakai itu harum. Sagan melaksanakan sembahyang, semua orang tercium harumnya. Tambah hari tambah harum, tambah hari tambah harum. Itu keringat Sayyidina Muhammad. Hendak disamakan dengan kita, aduh ngaca mas, becarmin, bojor apa bojor. Ludahnya Rasulullah SAW obat, amun ludah kita, liur kita kayak apa? Kalau kita habis guring tuh bantal kita menjadi kayak pulau. Coba cium di situ tuh. Nih, harum apa harum? Harum apa tuh? Harum jengkol apa harum pete? Itu ludahnya Nabi Muhammad SAW, itu obat. Orang kalau diludahi oleh Rasulullah langsung sembuh. Sayyidina Abu Bakar ketika dipatok ular kakinya sampai beberapa kali patokan ketika di dalam Ghar Hira, maka ujar Rasulullah SAW, irfa rijlak, angkat tangannya kamu wahai Abu Bakar. Diludahi oleh Rasulullah, begitu ludahi diusap-usap, seketika itu juga langsung sehat afiat. Nah, nyaman kakiku Rasulullah, nah aja ringan weh ini kada barat lagi, hilang kolesterol asam urat. Masya Allah, berkat ludahnya Rasulullah. Ketika di peperangan Uhud, ya, maka ada salah satu sahabat yang tangannya ya patah, terputus, ditatak sama musuh, dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tanganku. Ujar Rasulullah, tahu itu tangan ikam. Anu ya Rasulullah, nana sambung akan. Loh, ujarnya sudah jihad fisabilillah, kada usah lagi disambung akan. Kada ya Rasulullah, hendak disambung akan lagi. Sudah sini. Nah seketika juga nempel langsung kawat. Coba gerakakan ya Rasulullah. Nah. Sallu ala Muhammad. Abu Qatadah ketika matanya keluar, bola matanya keluar dalam satu peperangan, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mataku kayak apa? Ujar Rasul, tahu itu mata ikam.
Emangnya kenapa mata ikan? Nah keluar ya Rasulullah, sudah biarkan aja yang diganti di surga. Jangan ya Rasulullah, ulun belum berbini. Kena aku kalau pas melamar bebinian, nah pas melihat mataku keluar kena hendak lawan aku. Oh ya Rasulullah, ya sudah, kalau memang begitulah. Tapi ya Rasulullah, tetap ke surga juga kelak. Iya tetap ya, asal kalian kan melawan aku aja Rasulullah. Sini, bah, puncak, selesai lagi. Ya Rasulullah, nah tarang nah tarang. Jelas benar ya Rasulullah. Waduh, masya Allah, jelas. Apalagi melihat masih yang bujang-bujang, wah, jelas lagi itu. Luar biasa. Ini ludahnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan ludahnya kita? Orang garing diludahi lawan kita. Ya, anu pai yang diludahi semalam jar, tambah garing orangnya. Tambah garing. La ilaha illallah. Ya, ada Musailamatul Kadzab mengaku nabi. Musailamatul Kadzab ini mengaku nabi. Namanya Al-Kadzab, yang selalu mendustakan. Ada seorang bebinian melihat Rasulullah SAW, didatangi seorang bebinian yang bawa anak, minta barokah lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku tunah, di kepalanya itu banyak benjolan, banyak penyakitnya ya Rasulullah, sampai rambutnya ini kada kawa tumbuh lagi. Coba gen diusap-usap dengan tangan pian ya Rasulullah, diludahi kada apa juga ya Rasulullah, supaya nyaman, penyakitnya hilang, rambutnya kawa tumbuh. Nah ujar Rasulullah, berkakan sini. Nah ditiupnya oleh Rasulullah. Nah kada pakai, karena esoklah atau seminggu berikutnya, 2 minggu berikutnya, kada nak kayak itu, langsung seketika itu juga penyakitnya itu langsung sembuh. Masya Allah, saya yakin nah Guru Abdul Hadi ini kada lawas kena sembuh dah tuh, esok sembuh. Kau main futsal, amin. Masya Allah, luar biasa. Imam Busiri berkat Rasulullah. Burdah, nah selendang burdah itu, coba bayangkan, padahal syalal separuh awaknya itu lumpuh. Tahu lumpuh? Satruk, ujar buhan wah ini satruk. Kada kau berpandil. Ujar beliau, aku bernazar, andai Allah sembuhkan aku dari penyakit stroke ini, maka semua keahlianku untuk memuji manusia pada sebelumnya, aku akan memuji Nabi Muhammad SAW. Langsung Rasulullah datang malamnya menghampiri Al-Imam Busiri, menutupi awaknya dengan selendangnya, kemudian ditalkin oleh Rasulullah untuk membaca burdah amin tadzakuri jiranin bidi salami sampai akhir, sehingga esok harinya langsung kawak sepak bola. Hebat kata Rasulullah SAW. Bujur-bujur, siap cinta Nabi, siap mengagumkan Nabi, siap memuliakan Nabi, siap bersalawat kepada Nabi. Rindukah dengan Nabi? Bujur. Coba bayangkan nak kayak apa jakanya Rasulullah tuh, nah ada di tengah-tengah kita, nak kayak apa? Bayangkan Rasulullah ada di hadapan kita. Kira-kira himungkah kita ini? Kira-kira nyamankah kita ini di hadapan kita ini? Rasulullah, Nabi Muhammad, bukan Habib Muhammad, ini ulun ini Habib Muhammad. Nabi Muhammad ada di hadapan kita, kawa kita memandangnya langsung, nang kayak apa coba? Allah betapa nikmatnya. Bujur-bujur. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Coba semuanya korbankan suaranya demi Rasulullah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat
Habib Allah, kami rindu padamu ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah, ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Semuanya Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Muhammad. Jujur, nyaman apa kada? Hati tenang apa kada? Berarti cinta kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Karena bagi orang yang iman kepada Nabi Muhammad dan cinta kepadanya, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Kalau menyebut ngaran Rasulullah itu otomatis jiwa itu menjadi tenang, nyaman, happy. Nah, begoyang-begoyang. Alhamdulillah. Bagaimana Habib kalau sudah saya rindu? Kalau sudah saya cinta kepada Rasulullah, ujar Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Jangan takut, Allah tidak melihat latar belakang kita. Yang dilihat cintanya kita kepada Rasulullah. Ujar Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Berarti lawan Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang nang katuju lawan aku, cinta lawan aku, ujar Nabi, maka akan beumbai lawan aku di dalam sor. Nyaman apa tidak? Nyaman apa tidak? Beumbai dengan Nabi nyaman apa tidak? Allah. Kalau kita modal cinta saja belum pernah melihat Nabi, belum pernah memandang Nabi, belum pernah mimpi Nabi, kita sudah merasakan happy. Bagaimana kalau nanti bertatai dengan Nabi Muhammad? Tidak ada kenikmatan di dalam surga jauh lebih nikmat di atas kenikmatan ru'yatul Habib, memandang wajah Sayyiduna Muhammad. Allahu Akbar. Wailul liman lam yarani yaumal qiyamati ya Aisyah. Kata Rasulullah, celaka, celaka bagi orang yang tidak dapat memandang aku nanti di yaumil qiyamah ya Aisyah. Kata Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa? Kata Aisyah, manhum ya Rasulullah, siapa orangnya? Nang kadakawa melihat Rasulullah itu orang mana? Dari mana asalnya? Dari Bengalon kah? Apa dari Sangkulirang? Ujar Rasulullah, orang nang kadakawa melihat aku bukan dari Bengalon, bukan dari Sangkulirang, tapi orang nang Pemalar. Ini bisa kaki pasnya kada dikeulunkan. Nah, Masya Allah. Ya, ulunnya alergi kalau kena kipas langsung cair hidung. Kalau cair kantong nyaman aja, ini hidung nang cair. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang nang kadakawa melihat aku, memandang aku kaina di yaumil kiamah itu adalah orang nang celaka. Manhum, siapa mereka orang nang celaka nang kadakawa memandang pian ya Rasulullah? Al-bakhil, orang pemalar. Tahu pemalar? Apa itu pemalar? Hah? Seke. Tahu seke itu apa? Medit. Medit itu apa? Pelit. Pelit itu apa? Koret. Koret itu apa?
Yaitu tuh Pang, beleng-beleng. Bukan celeng-celeng, beleng-beleng. Medit. La ilaha illallah. Tapi bukan medit fulus, bukan medit wadai, bukan medit untuk, bukan medit kue apam, bukan. Ya, wa manil bakhil ya Rasulullah. Memang siapa orang yang pemalar itu wahai Rasulullah? Orang yang seke itu siapa wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah, man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kada kawa bersolawat lawan aku, kada hakon bersolawat lawan aku, tidak mau solawat dengan saya. Orang gelem solawat kedua kepada kowe. Iku wong medit. Dak gelem solawat, dak gelem metu ning masjid solawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada hakon. Itu orang yang pelit toh. Jadi kalau sudah bersolawat kepada Rasulullah, tidak ada namanya pelit. Insya Allah seberataannya menjadi orang baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita rancak-rancak bersolawat, akan tertanam rindu kita kepada Nabi Muhammad. Jangan kalah dengan pelepah korma. Allahu Akbar. Kemudian Habib, kalau saya sudah cinta, kalau saya sudah rindu, apa balasan untuk saya? Lihat salah satu sahabat Nabi yang bernama Sauban. 3 menit lagi. Yang bernama Sauban. Beliau bersama-sama dengan Nabi, betatai lawan Nabi, bepandir kawan dengan Nabi, berjalanan dengan Nabi, makan sewaktu-waktu dengan Nabi. Nyamannya aku ni najer. Berjalan lawan Nabi, makan lawan Nabi, betatai duduk lawan Nabi. Setiap hari aku ni memandang wajah Nabi. Amunnya aku kegenangan dari rumah aku, langsung datang ke wadah Nabi. Nyaman aku. Permasalahannya, beliau sampaikan kepada Rasulullah, aku ini nyaman benar hidup lawan pian ya Rasulullah. Nyaman benar. Kalau nya kegandangan langsung kau melihat pian, hendak betatai lawan pian kan kawai. Pebila kawa. Yang masalahnya ini, apabila aku mati kayaknya, kawakah kena di sana itu betatai lawan pian? Kan pian kelasnya lain, aku kelasnya lain. Aku ini kan sahabat pian Nabi. Bisakah betatai kena di sana di akhirat? Bah ujar Nabi, itu urusan Allah. Nangai kena tahu aku. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'a was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah. Ini dapat jawaban daripada baginda Nabi Muhammad langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, wahai Muhammad, sampaikan dengan Sauban, sampaikan dengan orang Bengalon, sampaikan dengan orang Sangkulirang. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau sudah iman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, keganangan lawan Nabi, kerindangan lawan Nabi, maka aku akan mengumpulkan bubuhannya dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Nah, betatai melihat ada Nabi Allah Hud, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ibrahim. Nah, terlihat keberkahannya. Masya Allah. Hendak mendengar suara Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud itu kalau sudah bersair beliau, ini nih, ya, Daud itu tergugur kayak ini. Mendengar suaranya Nabi Allah Daud itu langsung bergoyang kayak ini. Nah, saking nyamannya danah. Hendak mendengar kada kawa di dunia, kena di akhirat di dalam surga. Kawa kita betatai, kawa pian selfie dengan si Den. Kawakah kita selfie berdahulu ngeplok di situ. Oh, Akbar. Ujar Allah, kena aku kumpulakan toh lawan bubuhan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin, para tuan-tuan guru, Kiai Abdul Hadi dan lain sebagainya, tuan guru yang lain masuk ke dalam surga. Kena baobai lawan bubuhannya. Ai guru aja. Bini pian semalam berapa? Saikom aku ini 7.000. Wah, guru nang saikomnya aku dapat 700.
Kambing berapa? Aku sedikit aja guru, 70 mah. Masya Allah, 70 paling sedikit bini kita tuh. Nah, makanya wajar kalau bebinian tuh terbanyak daripada lakian. Di sini aja nah bebinian terbanyak daripada lakian. Jangankan di dunia, di surga kan binian terbanyak daripada lakian. Bujur-bujur, alhamdulillah. Cuman bedanya kalau di dunia sekalipun terbanyak daripada lakian, kada kawa kita hendak menambahi. Kada wani cuman bini tawani pulang daripada lakinya. Masya Allah, luar biasa nikmat. Makanya rindukan hati kita dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang diidolakan selain daripada Sayyiduna Muhammad, yang Rasulullah nyatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku nang bono, nang halus, nang hiram, nang putih, ya, nang handap, nang tinggi, seberataannya masuk surga, ujar Rasulullah. Alhamdulillah, seberataannya masuk surga, kecuali maaflah ada tuh kai kita ini, maaf ujar Rasulullah. Nah, ulun menyampaikan aja, la yadkhulul jannah ajuz. Semua umatku akan masuk surga kecuali nang sudah pada tuha kada kawa masuk surga. Jadi beruntunglah yang usianya 30 tahun kayak ulun ni masih bujang dari. Nah, beruntung masih anom-anom na bubuhan ng anom-anom ni, beruntung ini na muha-muha ahli surga ni. Nang Tuhan maaf ulun kada kau melihat, kada purun melihatnya. Nak kaidah mansa pulang doh, ya Allah, kada purun melihatnya. Kalau kada disampaikan ini sabdanya Rasul, la yadkhulul jannah azuz, kada kau masuk surga nang tuha-tuha aja. Nah doh, maaflah bubuhan nang tuha-tuha, minta maaf ulun lah. Buhan pian kada kau masuk surga. Terpaksa ulun sampaikan di sini nang buhan anom-anom tu benar masuk surga. Amin. Nah, kayak apa nih solusinya kayak? Pian kada kau masuk surga itu kayak apa? Hah? Reda kah pian kada kau masuk surga? Jangan menangis kayak, jangan. Sidin menangis itu bebe kada kau masuk surga bebe. Ulun di seksi ibadah di sini bebay. Kita sia-sia ulun bebay ado kayak apa nih biarnya lah do hewan banar menyambat nang kayak itu bebay. Ini kan penyampaian ini dari Rasulullah. Ada orang nang Tuhan datang lawan Rasulullah. Ujar nang Tuhan tadi, ya Rasulullah, aku ni pecinta pian nang ngepen bener ke pian ni, kawaka aku ni masuk surga. Nah, betatai lawan pian kaya di dalam surga. Ujar Rasulullah, la yadkhulul jannah ajuz. Kayak pian ni kada kau masuk surga, ya Rasulullah. Nangis si kai tadi. Nah kayak apa ni aku? Sia-sialah berarti ni ibadah aku, cintaku kepada pian ya Rasulullah. Kalau pada akhirnya ujungnya aku kada kau masuk surga. Ujar Rasulullah, di surga kada ada nang kai-kai. Nah, bukan melabiu ni, bukan. Memang di surga kan masa di surga isinya nah ada yang bertongkat, ada yang jalan-jalan kayak ini, merusak pemandangan mah. Bujur kada ada kai-kai di surga, kada nenek-nenek di surga. Beb, gigi ulun sudah tegugur, beb, kulit ulun sudah keriput, beb, muha ulun sudah peot, bibay. Kayak apa ini? Kena dimodif pulang kena. Nang begigi palsu tuh kena ditariknya, apalagi gigi emas tuh habis kena lawan ahli warisnya. Kada bawa gigi pian ke sana itu, kena diberi gigi yang ori lagi. Jadi masuk ke surga pian sudah gagah pulang. Naham kaidah mansa. Wih, ini seksinya Masjid As-Salam. Wih, kenapa jadi begagah nang kaito aja? Anom pulang sidin. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Ini buhan pian ini kena masuk surga pertama kali nih. Ya, amun kita melihat sejarah kehidupan, mereka terdahulu hidupnya daripada kita.
umat Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Nuh, Nabi Isa, Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Mereka berdahulu tuh hidupnya mereka jauh lebih lawas. Tapi umatnya Nabi Muhammad meskipun terdudi hidupnya, kayaknya masuk surganya berdahulu daripada umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Ujar Nabi, al-jannatu hurrimat alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Tidak boleh surga disentuh oleh umat siapapun kecuali berdahulu umatku masuk ke dalam surga itu. Nah, bubuhan ahli surga, lihat wajahnya, Masya Allah.